Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang 2. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya. Apalagi pajak di negeri Konoha ini semakin jor-joran. Dan untuk hiburan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul ICU 2019. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang 2. Film ini diawali dengan diperlihatkannya remaja tanggung bernama Justin yang sedang ngegoes pulang ke rumahnya. Bagaikan terkena sindiran Tensei, Justin pun tiba-tiba terpental dari sepedanya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada seorang ibu pesnuk bernama Harper yang melamun karena kontennya tak kunjung monet. Tak seperti bestinya yang monet hingga menghasilkan uang senilai 0,20 dolar. Hingga sesaat kemudian, putra Harper yang bernama Connor panik saat melihat masakan si ibu yang gosong. Lantas akibat kebanyakan bengong, Harper yang kesiangan langsung memberikan ongkos pada Connor untuk pergi cekulah menggunakan angkot. Di saat itu pula si ayah yang terbangun langsung menghampiri Connor yang sedang sarapan, di mana Greg yang melihat Connor bete meminta putranya untuk fokus belajar dan jangan memikirkan insiden perselingkuhan yang sempat ibunya lakukan. Seusai mandi, Greg yang akan pergi ngantor langsung kesal saat menerima telepon dari Harper yang malah mengajaknya adu bacot. Singkat waktu, Greg yang berprofesi sebagai polisi mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan pada kasus hilangnya seorang bocah bernama Justin. Melihat sepeda Justin mubui di sungai, rekannya yang bernama Steve Choco langsung mengajak Greg untuk melanjutkan penyidikan. Alright, step away, what you got? Should we bring it in? Setelah menemukan pisau lipat di tempat tersebut, Steve merasa yakin jika teror psikopat penculik bocil kembali terjadi di kotanya. Sementara di sisi lain, melihat dapurnya yang berantakan, Harper pun panik saat mendengar suara gaduh dari loteng. Rupanya suara tersebut berasal dari si botak yang dihubungi oleh Greg untuk mengganti kaca jendelanya yang pecah. Saat makan malam, Connor yang kesal terlihat mengungkapkan unek-uneknya pada si ibu yang sempat berselingkuh dengan petugas Bank Emok. Terlebih perselingkuhan yang si ibu lakukan telah merusak keharmonisan keluarganya. Hingga di tengah percekcokan, Connor yang muak langsung pergi. Di saat itu pula, Harper hanya bisa termenung saat mendengar tsunami fakta yang Connor ungkapkan. Scene in Troubadour Park. 9-year-old Michael King went missing, just confident that those are responsible. Singkat waktu, Harper terlihat canggung saat menyambut kedatangan suaminya. Lantas sambil mencuci piring, Harper mengungkapkan keheranannya pada Greg tentang barang-barang di rumahnya yang hilang, di mana ia merasa Atang yang Greg telepon telah mencuri barang-barang tersebut. Namun di saat itu pula Greg yang tak ingin suudon meminta Harper untuk jangan asal tuduh. Namun sesaat kemudian, Greg pun heran saat melihat foto keluarganya yang hilang. Dirasa ulah Connor, Greg tak terlalu memikirkan hal tersebut. Hey, how'd you get in here? Setelah meminum obat, Greg pun heran saat melihat hamster milik Connor yang kabur dari kandang. Come on. No, not in there. Connor, come on. You're hilarious, but... Dirasa ulah Connor yang sedang ngeprank, Greg yang kesal meminta putranya untuk berhenti main-main. Connor, open this door!
Sontak Harper pun heran saat melihat Greg yang terkurung dalam lemari. Di tengah kekesalan, Greg langsung menanyakan keberadaan Connor. Tapi di saat itu pula Harper mengungkapkan jika Connor belum pulang. Mendengar hal itu, Greg yang merasa ada penyusup bergegas melakukan pengecekan. Setelah pencarian Greg tak membuahkan hasil, Harper pun berusaha meminta maaf atas kehilapannya yang telah melakukan perselingkuhan. Akan tetapi, Greg yang terlanjur sakit hati tidak menanggapi hal tersebut. Di tengah malam, Harper yang terbangun heran saat mendengar suara gaduh dari kamar Connor. Melihat kamar Connor yang berantakan, Harper pun bergegas membereskannya. Hingga saat Connor datang, Harper pun heran saat melihat topeng siluman cebong di kolong ranjang. Mom. Saat malam semakin larut, keanehan pun terjadi di rumah Greg. Di keesokan harinya, Greg yang terbangun langsung kaget saat dirinya mimpi banjir alias ngompol di kasur. Di tengah rasa tengsin, Greg yang akan pergi bekerja bergegas mencuci spray dan pakaiannya yang terkena ompol. Singkat cerita, saat Greg dan Steve akan melanjutkan penyidikan, mereka pun diminta untuk menemui seorang penyintas bernama Tommy untuk mengetahui ciri-ciri dari si penculik. Mendengar hal itu, Greg dan Steve langsung tancap gas. But we'd like to talk to your son, if that's possible. Sesampainya di tempat tujuan, kedatangan Greg dan Steve disambut orang tua Tommy. Tommy! Tommy? It's been a long time, Tommy, but... Namun bisa kita lihat, dengan kulit wajahnya yang rusak, Tommy yang trauma terlihat panik saat melihat kedatangan Steve dan Greg. Hingga sekembalinya ke polsek, Greg terlihat memutar rekaman interogasi dari kesaksian Tommy dan temannya yang berhasil kabur dari si penculik, di mana Tommy berkata jika dirinya diculik oleh seorang pria misterius yang menyekap mereka di dalam sebuah karapan di tengah hutan. Mengetahui hal itu, Greg berusaha mencari petunjuk tambahan agar bisa secepatnya mengungkap kasus tersebut. Sementara di rumah, Harper pun panik saat melihat selingkuhannya yang bernama Todd datang. Hingga di tengah kepanikan, Harper yang takut tergap meminta Todd untuk segera pulang. Terlebih saat ini Connor masih ada di rumah. Akan tetapi Todd yang kepalang esang tak menggubris hal tersebut dan memaksa Harper untuk ngaduk. Entah siapa yang melakukannya, Harper yang panik langsung membawa Todd ke basement. Remember? Sneaking into your parents. Whoa. This is like... Di tengah kepanikan, Harper bergegas mengobati luka di kepala Todd. Namun sesaat kemudian, Harper pun panik saat mendapat telepon yang berasal dari dalam rumahnya. No? Melihat Connor yang akan pergi sekolah, Harper yang curiga menanyakan apa yang dilakukan Connor di loteng. Namun di saat itu pula Connor pun heran karena dirinya baru saja selesai mandi. Hingga sesaat kemudian, Connor yang tak ingin terlambat pergi sekolah langsung mengajak si ibu untuk bergegas. Sementara di basement, Todd berusaha mencari kotak P3K untuk mengobati kepalanya. My God, tiba-tiba saja Todd digaplok sampai mubui oleh sosok misterius. Kira-kira siapakah orang tersebut? Ah, pura-pura nggak tahu dulu. Di sisi lain, Greg dan Steve yang melakukan penyidikan lanjutan kembali mendatangi lokasi hilangnya Justin. Hingga di tengah penyidikan, mereka pun menemukan gulungan tali kenur yang terikat di batang pohon. Steve pun yakin jika kenur tersebut digunakan si penculik untuk menjerat Justin. Betapa syoknya Harper saat melihat jasad Todd yang terkapar tewas di basement.
Di malam harinya, sepulang bekerja, Greg pun heran saat melihat Harper yang syok datang meminta tolong. Hingga setibanya di basement, Greg pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Harper berkata jika saat Todd datang, ia merasa yakin jika Connor telah melempar gelas dari loteng, di mana gelas tersebut tepat mengenai kepala Todd dan membuatnya mengalami luka parah. Meski bersyukur selingkuhan istrinya telah mokad, namun Greg yang tak ingin putranya masuk penjara langsung mengajak Harper untuk menguburkan jasad Todd. Sementara di hutan, para warga terlihat melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan Justin. Di saat itu pula, Greg dan Harper pun OTW menuju hutan untuk menguburkan jasad Todd. Singkat cerita, setelah cukup dalam menggali, mereka pun bergegas menguburkannya. I'm sorry. 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 I'm sorry. Sementara di rumah, Connor pun heran saat melihat pesan misterius dari PC-nya, di mana si pengirim mengungkapkan jika dirinya berhasil menyelinap masuk ke rumah Connor. Mendengar hal itu, Connor yang panik langsung mengecek rekaman CCTV untuk memastikan hal tersebut. Sontak Connor pun syok parah saat melihat sosok misterius telah menyelinap di rumahnya. Tanpa Connor sadari, sosok misterius yang mengenakan topeng siluman cebong sedang melakukan pengintaian. Sepulangnya ke rumah, Greg yang berusaha menenangkan diri terlihat menengguk minuman energi cap banteng. Namun baru saja menghela napas, seketika Greg panik saat mendengar suara teriakan Harper. Sontak mereka pun panik saat melihat Connor yang disekap dalam bathtub. Kepanikan Greg semakin menjadi saat melihat pisau lipat yang si penculik tinggalkan. Di tengah kepanikan, Greg yang menyadari seorang penyusup masuk ke rumahnya, meminta Harper segera membawa Connor ke rumah sakit. Hingga sesaat kemudian, Greg yang mendengar suara musik terputar bergegas melanjutkan pencarian. Apakah Greg baik-baik saja? Kemudian, kisah beralih pada rekaman sepasang vlogger cologog yang berhasil menerobos masuk ke rumah keluarga Greg. Sesaat kemudian, si kewes bernama Mindy pun terperangah saat melihat isi rumah keluarga Greg. Dimana kali ini, kita akan melihat apa yang terjadi di rumah Greg dari sudut pandang Mindy dan gebetannya yang berhasil menyelinap masuk ke rumah Greg. Hingga sesaat kemudian, Mindy langsung mengajak gebetannya mencari tempat persembunyian agar mereka bisa menumpang hidup secara gratis di tempat tersebut. Hingga setibanya di kamar yang berdebu, Mindy dan gebetannya memutuskan menjadikan kamar tersebut sebagai tempat persembunyian. Lantas agar penyusupannya berhasil, Mindy mengungkapkan jika mereka akan menjadikan rooftop sebagai tempat untuk tidur. Selang beberapa saat sambil membuat vlog, Mindy mengungkapkan jika mereka akan memberikan tutorial menjadi orang cologog agar bisa hidup numpang dengan nyaman. For the most part, I really try to disrupt their lives as little as I'm eating some of their food. One thing. Rupanya, sosok bertopeng siluman cebong yang meneror keluarga Greg adalah gebetan Mindy yang bernama Alec. Hingga sesaat kemudian, Mindy pun meminta Alec agar tidak pecicilan. And here we go. Di tengah malam, Alec yang merasa bosan berniat melakukan sesuatu di rumah ini. Hingga di keesokan harinya, mereka yang mendengar seseorang datang langsung bersembunyi.
Untung saja keberadaan mereka tidak diketahui oleh Greg. Mission accomplished. Singkat cerita, setelah menyimpan tasnya ke basement, Mindy mengungkapkan jika di rumah ini banyak tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Di saat itu pula, dengan menggunakan HP Somai, Alex si paling hacker mengungkapkan jika HP-nya bisa dijadikan remote TV. Sesaat kemudian, Alex yang menemukan obat tidur milik Greg terlihat melakukan sesuatu pada obat tersebut. Hingga di sore harinya, entah apa yang Alex lakukan, ia pun memberikan air yang telah dicampur obat tidur pada Mindy. Hingga setelah Mindy tertidur, Alex pun bergegas melakukan aksinya untuk mengganggu keluarga Greg. Dengan menggunakan topeng siluman cebong, Alex bergegas melanjutkan aksinya. Come on. Gonna hurt you. Pounding, so I came upstairs. Di tengah malam, Alex kembali melanjutkan aksi terornya pada Greg. Laitasi goblay, entah ada dendam apa, Alex melakukan aksi gilanya dengan mengencingi Greg yang sedang tertidur. Di keesokan harinya, Mindy yang terbangun panik saat melihat Alex yang sedang nyantui Udo di luar. Tak ingin aksinya tergap, Mindy meminta Alex untuk bersembunyi. Sontak Alex pun kaget saat gelas yang ia jatuhkan tepat menghantam kepala Todd. Hingga sesaat kemudian, saat Mindy membacoti tindakan gegabah yang Alex lakukan, Alex mengungkapkan jika dirinya hanya ingin bersenang-senang. Menyadari Connor telah pergi, Mindy yang ketakutan mengajak Alex untuk menyudahi semua ini. Namun suenya, Mindy pun panik saat tas yang mereka bawa telah disimpan di basement. Mendengar hal itu, Alex yang akan melakukan pengalihan meminta Mindy untuk pergi ke basement agar mereka bisa secepatnya pergi. On the roof? What? Saat Harper pergi mengantar Connor, Mindy yang sampai di basement panik saat melihat keberadaan Todd di tempat tersebut. Oh my god, sungguh tanpa diduga, sosok yang telah menggaplok Todd adalah Greg. Lantas setelah berhasil menghabisi Todd, Greg bergegas membuang pemukul yang ia gunakan untuk menghilangkan barang bukti. Di saat itu pula, Steve yang menunggu di mobil tak mengetahui apa yang Greg lakukan. Di malam harinya, setelah mengambil tas, Mindy terlihat kebingungan mencari keberadaan gebetannya. Betapa syoknya Mindy saat melihat apa yang Alex lakukan. Lantas, Mindy yang merasa tindakan Alex terlalu berlebihan berniat melaporkan hal tersebut pada polisi. Akibat kelepasan setan, Alex pun panik saat melihat Mindy mubui dari tangga sampai pingsan. Lantas sebelum membawa Mindy kabur, Alex bergegas menuntaskan aksinya. Suwe sekali,
rencana pelarian Alec pun gagal oleh kedatangan Greg dan Harper yang baru saja selesai menguburkan jasad Todd. I'm on my way. Fine, Jackie. Setelah Harper membawa Connor ke rumah sakit, Greg berniat membuang barang bukti dari aksi kopetnya. Di saat itu pula Alec pun panik saat menyadari pacarnya malah terbawa di dalam mobil Greg. Singkat cerita, Mindy yang siuman pun panik saat dirinya tersadar dalam mobil Greg. Sontak Mindy pun panik saat menemukan kaos milik Justin di tas milik Greg. Dan tanpa diduga, rupanya Greg merupakan sosok penculik yang selama ini meresahkan kota. Hingga sesampainya di hutan, Mindy yang melihat Greg pergi menuju karavan langsung keluar mencari sinyal untuk menelepon 911. Hingga saat telepon terhubung, Mindy berusaha memberitahukan lokasi persembunyian si penculik yang selama ini meresahkan warga kota. Hingga setelah melaporkan hal tersebut, Mindy yang penasaran dengan apa yang Greg lakukan, bergegas melakukan pengecekan. Hingga sesaat kemudian, Mindy berusaha membebaskan para bocil yang telah Greg culik. I'm gonna get you out of here. Menyadari seorang penyusup berada di rumahnya, Greg yang kesal langsung bergegas pulang. Sementara di polsek, tim penyidik yang berhasil melacak lokasi Mindy langsung meminta Steve pergi untuk menyelamatkan para sandera. Mendengar hal itu, Steve yang akan pergi ke TKP berniat menyusul Greg terlebih dulu. Kembali pada Alec, sontak ia pun panik saat melihat Greg membopong Mindy ke dalam rumah. Tak ingin hal buruk terjadi, Alec bergegas mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Listen. Stand up. Right. Malang sekali, Mindy si cologok pun tewas di headshot. Lantas untuk menyembunyikan aksi kejahatannya, Greg berusaha menyeting TKP. Betapa syoknya Alec saat melihat gebetannya tewas di headshot. Mendengar suara musik dari lantai bawah, Greg bergegas melakukan pengecekan. Setelah membuat Alec pingsan, Greg kembali melakukan gimmick agar tidak dicurigai sebagai tersangka. I know what you are. Some kind of vigilante. Di tengah kepanikan, Greg pun memohon agar Alec tidak menembaknya. Akan tetapi, Alec yang telah mengetahui apa yang telah Greg lakukan tak menanggapi hal tersebut. Give a fuck. Akhirnya, debut Greg Kopet si penculik bocil pun berakhir setelah modar ditembak. Sontak Steve pun kaget saat melihat Alec yang mengenalinya.
Singkat cerita, Steve dan tim kepolisian pun syok parah saat menemukan barang-barang milik korban di mobil Greg. Sementara itu, tim kepolisian terlihat melakukan evakuasi pada para korban yang menjadi korban penculikan. Hingga saat Harper dan Connor pulang, mereka pun syok parah saat melihat tim kepolisian tengah melakukan penyidikan. Dan betapa syoknya Harper saat mengetahui jika suaminya merupakan sosok penculik yang selama ini meresahkan warga. Ternyata Alex merupakan rekan Tommy yang berhasil kabur dari aksi penculikan yang dilakukan Greg 15 tahun lalu. Kemudian film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sangat menegangkan bukan? Penculikan yang Greg lakukan membuat seluruh kota trauma. Namun di akhir cerita, setelah 15 tahun melakukan aksinya, Greg pun modar di tangan Alex yang berhasil menuntut balas penculikan yang Greg lakukan. IMDb untuk film ini adalah 6,8 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film ICU 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang 2. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.